Bab 1746 Perubahan Kekuatan. Bagaimana kekuatannya begitu tinggi? Fast Heaven sangat terkejut ketika dia menatap Cleansing Whistle. Kelasnya terkenal karena kekuatannya. Selain itu, ia bahkan telah dipromosikan ke tingkat 2. Bahkan jika lawannya adalah prajurit pelindung perisai tingkat 2 atau prajurit satria tingkat 2. Dia yakin bisa menekan mereka dengan kekuatannya. Sementara itu, Cleansing Whistle hanyalah seorang swordswoman, kelas yang seharusnya serba, namun dia sebenarnya bukan tandingannya dalam kompetisi kekuatan. Sebelum Fast Heaven pulih dari keterkejutannya, Cleansing Whistle dengan cepat melanjutkan dengan serangannya sendiri. Bilah angin. Dalam sekejap mata, Cleansing Whistle muncul di hadapan Fast Heaven, yang telah mundur ke jarak kira-kira 10 meter jauhnya, dan mulai menyerang dengan pedangnya pada berserker musuh. Seperti sepasang ular licik, pedangnya berputar dan berbalik seperti makhluk hidup. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin Phantom Snakes terlihat menerkam di Fast Heaven. Teknik tempur, Phantom Snakes. Lintasan serangan ular Phantom keduanya kompleks dan terus berubah. Tidak seperti serangan normal, yang biasanya bergerak dalam pola langsung, serangannya ketika mengeksekusi Phantom Snakes terus berubah. Bahkan jika lawannya berhasil memprediksi lintasan serangannya dalam satu saat, lintasan serangan itu akan tiba-tiba berubah di saat berikutnya, mencegah serangannya dengan mudah dikalahkan. Meskipun Cleansing Whistle belum mencapai tingkat di mana dia bisa mengubah lintasan serangan setiap ular Phantom kapan saja, dia masih bisa mengubah 4 serangan pada saat tertentu. Sehingga sangat sulit bagi lawan-lawannya untuk memahami lintasan serangannya. Melihat selusin Phantom Snakes menyerang dia, ekspresi Fast Heaven langsung berubah menjadi muram. Dia tidak bisa memahami lintasan ular-ular Phantom ini dengan sempurna. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain untuk mengeksekusi Slash tanpa pandang bulu untuk mengatasi serangannya. Dia tidak berani memblokir semua serangan hanya menggunakan serangan normal. Dang, dang, dang. Serangkaian dentang bergema melalui daerah sekitarnya terus-menerus. Meskipun Fast Heaven mampu melakukan lebih dari 20 serangan dengan Slash tanpa pandang bulu, dengan kekuatannya bahkan ditingkatkan oleh skill. Baik dia dan Cleansing Whistle akhirnya mengambil 3 langkah mundur setelah bentrok. Bagaimana ini mungkin? Para anggota Hecate yang menonton tidak bisa membantu tetapi kaget. Anggota Hecate yang hadir semuanya adalah elit dan ahli. Mereka tahu bahwa, meskipun kelihatannya Fast Heaven dan Cleansing Whistle keluar secara setara selama bentrokan itu, pada kenyataannya, Fast Heaven berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Slash tanpa pandang bulu adalah skill Surekil dari kelas Berserker. Namun, bahkan setelah menggunakan skill Surekil, Fast Heaven hanya mampu mengakhiri bentrokannya dengan Cleansing Whistle dengan hasil seri. Sementara itu, Cleansing Whistle bahkan tidak menggunakan keterampilan apapun selama serangan sebelumnya. Orang bisa dengan mudah membayangkan hasil seperti apa yang akan dihasilkan dari bentrokan normal. Melihat Cleansing Whistle lagi, rasa takut yang tak terlukiskan tumbuh di hati anggota Hecate. Fast Heaven adalah tier 2 berserker yang bonafit. Standar tempurnya berada di peringkat atas Hecate. Namun, ia sebenarnya kewalahan oleh seorang pemain dari beberapa kota terpencil. Jika mereka mengatakan hal ini kepada para ahli Hecate lainnya, kata-kata mereka kemungkinan besar akan diperlakukan sebagai lelucon. Pada saat ini, apalagi anggota Hecate yang menonton, bahkan Fast Heaven sendiri tampak terkejut dan bingung. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Cleansing Whistle bisa sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Aku berserker tingkat 2. Pada saat ini, ketenangan Fast Heaven sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Bahkan, dia bisa merasakan kematian sudah membayangi dirinya. Bukankah dia pakar peringkat ke-6 dari Coldwind City? Bagaimana atribut dasar dan standar tempurnya begitu tinggi? Sementara itu, Stein Maple dan anggota Asura lainnya yang menonton dari jarak dekat juga sama-sama tercengang oleh hasil ini. Bagaimana Cleansing Whistle menjadi begitu kuat? Ketika Stein Maple melihat Cleansing Whistle menekan Fast Heaven dengan mudah, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir dia berhalusinasi. Dia memiliki gagasan yang sangat jelas tentang kekuatan Cleansing Whistle sebelumnya, meskipun dia memang lebih kuat dari dia, kesenjangan di antara mereka kecil. Namun, peluit pembersih yang dia lihat sekarang seperti orang yang sama sekali berbeda. Peluit Whistle atas Phantom Snakes masih terlalu dangkal. Jika dia bisa memahami sepenuhnya, dia bisa mengambil setidaknya 50% dari HP Berserker itu dengan serangan itu sekarang, kata Lifeless Stone santai. Solitaire 9 dan yang lainnya di tim juga mengangguk setuju. Saat ini, Cleansing Whistle diarahkan pada level 50 Fine Gold peringkat Light Set. Adapun senjata yang dia pegang, satu adalah Longsword Fine Gold level 50, dan yang lainnya adalah Longsword tipe Epic Broad level 50. Di sisi lain, Fast Heaven hanya diarahkan pada level 50 Equipment Silver Equipment. Perbedaan dalam standar peralatan di antara mereka berdua sangat besar. Itu normal baginya untuk melampaui surga yang luas. Selain itu, setelah meninggalkan dunia Kristal Es, peluit pembersihan juga telah melakukan perjalanan keliling benua domain dewa dan menantang segala macam pakar. Setelah pelatihan yang diberikan oleh Zero Wing, Cleansing Whistle, yang awalnya hampir mencapai realem setengah langkah perbaikan, kini telah sepenuhnya menjejakkan kaki ke standar realisasi refinement. Standar tempurnya hanya sedikit lebih rendah daripada Fast Heaven, seseorang yang adalah seorang ahli realem refinement realem.
Namun, dengan keunggulan yang dia miliki dalam hal atribut, dia dapat dengan mudah menebus perbedaan kecil ini. Adapun teknik tempur Phantom Snakes, itu adalah salah satu teknik pertempuran Zero Wing telah diperoleh dari Primordial Divine Ruin. Meskipun itu hanya teknik tempur dasar, kekuatannya pasti memungkinkannya untuk peringkat di antara bagian atas teknik tempur dasar. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Si Feng telah memutuskan untuk membiarkan Cleansing Whistle dan sisanya dari mereka mempelajari beberapa teknik tempur yang sesuai sebagai imbalan karena mereka berutang kepada tim petualang Asura. Beberapa poin kontribusi. Jika Cleansing Whistle dapat sepenuhnya menangkap Phantom Snakes, dengan atribut kuatnya, pasti akan mungkin untuk mencukur setengah dari HP Fast Heaven dalam satu serangan. Mengambil setengah dari HP Fast Heaven dengan satu serangan, ketika Stain Maple mendengar kata-kata Lifeless Stone, dia curiga dia mendengar hal-hal. Ini adalah surga besar yang mereka bicarakan. The Berserker adalah seseorang yang mampu melawan puluhan ahli dari dinasti Centurion sendirian. Namun, di mata kelompok Lifeless Stone, pakar seperti itu seperti pemain biasa yang bisa ditemukan di mana saja di jalan. Sama seperti semua orang merasa kaget dengan kekuatan Cleansing Whistle yang ditampilkan, Cleansing Whistle segera mengubah langkah kakinya setelah menstabilkan dirinya sendiri. Dia bertransformasi menjadi beberapa afterimage, membuatnya terlihat seperti ada 5 salinan dirinya saat dia berlari menuju Fast Heaven. Teknik tempur, langkah sisa. Mirip dengan Phantom Snakes, Residual Steps juga merupakan teknik pertempuran yang diperoleh dari Primordial Divine Ruin. Itu adalah teknik gerak kaki khusus yang mengandalkan bayangan untuk membingungkan lawan. Teknik pertarungan tipe kaki mampu meningkatkan kekuatan tempur pemain secara signifikan. Dalam hal nilai, teknik dasar tempur tipe footwork setara dengan teknik tempur ofensif atau defensif tingkat lanjut. Ketika seseorang bertarung melawan musuh dengan standar tempur yang kira-kira sama, teknik pertempuran tipe gerak kaki memungkinkan seseorang untuk mengambil inisiatif dalam pertempuran. Itu adalah sesuatu yang penting dalam pertempuran di antara para ahli. Pada akhir hari, Fast Heaven hanyalah seorang ahli Realm Refinement. Akibatnya, ia tidak bisa memahami sepenuhnya pola pergerakan kelima salinan Cleansing Whistle. Ketika Cleansing Whistle hampir mencapai dia tidak punya pilihan selain membuat menginjak kuat. Petir. Tanah di sekitar Fast Heaven bergetar dan hancur, mencegah peluit pembersihan dari melakukan langkah-langkah residual dengan benar. Akibatnya, bayangannya menghilang, dan lokasi aslinya terungkap. Mati. Melihat kesempatan untuk menyerang, Fast Heaven segera menggunakan skill tier 2 terkuatnya, Death Chas. Tubuh Fast Heaven bertambah besar, langsung menjadi raksasa setinggi 3 meter. Dia mengangkat tombak peraknya dan menusuknya di Cleansing Whistle. Death Chas adalah skill pengorbanan yang mengorbankan 40% dari HP maksimumnya untuk melakukan serangan pengisian pada target dalam jarak 50 yard di depannya, sementara skill berlaku. Itu meningkatkan kecepatan gerakannya sebesar 150%, kekuatan sebesar 100%, dan kerusakan ditangani oleh 500%. Di saat berikutnya, tanah di bawah kaki Fast Heaven hancur. Berserker berubah menjadi buram saat dia menyerang Cleansing Whistle. Tepat saat Fast Heaven hendak mencapai Cleansing Whistle. Yang terakhir tiba-tiba menukar longsword emas murni level 50 di tangan kanannya dan menggantinya dengan longsword yang compang camping yang diukir dengan rune perak ilahi. Dia mengayunkan pedang panjang yang compang camping ke Fast Heaven. Sama seperti longsword yang compang camping akan bertabrakan dengan tombak Fast Heaven, rune perak yang terukir pada longsword menyala dengan cerah. Ledakan. Ada ledakan, dan tanah di bawah titik benturan hancur. Bertolak belakang dengan harapan, Cleansing Whistle tidak bisa dikirim terbang. Bahkan, dia masih berdiri dengan mantap di posisi aslinya. Di sisi lain, tuduhan Fast Heaven telah berhenti dengan tiba-tiba. Dia mengambil 3 langkah mundur tanpa sadar, tombak di tangannya bergetar jelas. Tubuhnya juga telah jatuh ke dalam kondisi lumpuh total untuk sesaat. Fast Heaven benar-benar tercengang oleh hasil ini. Dia gagal memahami apa yang baru saja dilakukan oleh Cleansing Whistle, sebenarnya mengalahkan serangan terkuatnya. Namun, sebelum Fast Heaven pulih dari lumpuhnya yang singkat, Cleansing Whistle dengan cepat mengayunkan longsword tipe Epic Growth di tangannya yang lain. Keterampilan level 2, Storm Fury. Langkah ini adalah peluit pembersihan keterampilan tingkat 2 terkuat yang dimiliki. Pada saat berikutnya, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menyerang berserker yang tidak bergerak, memotong HP-nya dengan cepat. Pada saat Fast Heaven pulih dari kondisinya yang lumpuh, ia memiliki kurang dari sepertiga dari HP-nya yang tersisa. Namun, Cleansing Whistle sudah menindaklanjuti dengan 2 tebasan lagi. Beberapa saat kemudian, penglihatan Fast Heaven menjadi gelap, dan tubuhnya runtuh ke tanah tanpa daya. Bab 1747 Raja kembali. Saat tubuh Fast Heaven berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang dari lapangan yang tertutup salju, sepasang penjaga lengan abu-abu keperakan mengambil tempat berserker. Sebelum kerumunan yang menyaksikan bisa pulih dari kebingungan mereka, peluit pembersih mengumpulkan penjaga lengan dan menyimpannya di tasnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pasukan Hecate. Siapa lagi yang ingin berduel? Cleansing Whistle bertanya dengan senyum tipis ketika dia melirik anggota Hecate. Dia baru saja memperoleh sepotong peralatan rahasia perak level 50 dengan membunuh 1 pemain. Ini jauh lebih menguntungkan daripada merampok tim bawah tanah. Melihat senyum manis di wajah Cleansing Whistle, ketakutan memenuhi hati anggota Hecate. Terlalu menakutkan. Fast Heaven adalah pakar tingkat 2, namun peluit pembersihan telah bertarung seolah-olah dia secara acak bertemu dengan beberapa monster biasa.
Tidak hanya dia berurusan dengan Tier 2 Berserker dengan begitu mudah, tetapi dia juga membunuhnya dalam sekejap. Ini adalah pemain Tier 2 yang mereka bicarakan. Bahkan jika Cleansing Whistle juga merupakan pemain Tier 2, seharusnya tidak ada perbedaan besar antara dia dan Fast Heaven. Selain itu, Tier 2 Berserker bahkan memiliki HP lebih dari Tier 1 MT pada level yang sama. Namun, peluit pembersih memiliki. Menghadapi kekuatan seperti itu, siapa yang mungkin berani menantang Cleansing Whistle untuk berduel? Anggota Hecate tetap diam untuk sementara waktu. Sementara itu, Stain Maple dan kawan-kawan sangat gembira begitu mereka tersadar dari kebingungan mereka. Hecate terus-menerus menekan tim petualang mereka di Coldwind City. Jadi menonton Cleansing Whistle membunuh Fast Heaven, salah satu petarung top Hecate, benar-benar menyenangkan untuk dilihat. Luar biasa. Jadi, ini adalah efek dari pelatihan khusus yang komandan sebutkan. Stain Maple tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng, tercengang. Ketika Si Feng pertama kali membentuk tim petualang Asura, dia telah menyatakan bahwa selama mereka mau bekerja keras, dia akan membantu mereka tumbuh lebih kuat. Dia menganggap klaim Si Feng hanyalah sebuah kebanggaan. Namun, sekarang, tampaknya Si Feng telah mengatakan yang sebenarnya. Pria itu benar-benar punya cara untuk membuat mereka lebih kuat. Selain itu, peningkatannya tidak signifikan. Ambil whistle pembersih, misalnya. Dibandingkan dengan terakhir kali dia melihatnya, ketika dia masih menjadi anggota tim petualang Waveheart, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Namun, peningkatan kekuatannya tidak terbatas pada atribut dasarnya. Dia juga bisa mengatakan bahwa standar tempur Cleansing Whistle telah mengalami transformasi kualitatif. Ketika Stain Maple melihat Cleansing Whistle sekarang, ia merasakan tekanan mental yang mirip dengan aura Lifeless Stone sebelumnya. Hanya saja, tekanan ini tidak sekuat Lifeless Stone. Ketika Stain Maple memikirkan tentang Cleansing Whistle telah tumbuh jauh lebih kuat setelah pergi dengan Si Feng, gairah dan antisipasi meningkat dalam dirinya. Dia tahu bahwa Fast Heaven memegang posisi tinggi di Hecate. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk mencapai standar Cleansing Whistle saat ini, selama dia menjadi sekuat Fast Heaven, dia akan memenuhi syarat untuk memandang rendah berbagai guild besar. Sementara itu, ketika para pemain independen yang berada di kejauhan melihat Fast Heaven mati, rahang mereka menyentuh tanah. Dia meninggal, surga yang luas benar-benar mati. Petik 2. Siapa wanita itu? Aku kenal dia. Dia bersuit peluit. Dia dulunya adalah pemain terkuat ke-6 di Coldwind City. Petik 2. Pemain terkuat ke-6? Apakah kamu bercanda? Fast Heaven telah mengalahkan dua pemain yang peringkatnya lebih tinggi dari Cleansing Whistle sendirian. Bahkan jika Cleansing Whistle telah menjadi jauh lebih kuat dalam waktu sesingkat ini, dia seharusnya tidak dapat membunuh Fast Heaven dengan mudah, kan? Petik 2. Ketika orang banyak yang menyaksikan Cleansing Whistle, mereka mulai meneliti wanita itu. Namun, apa yang mereka pelajari mengejutkan mereka. Fast Heaven adalah Berserker, sedangkan Cleansing Whistle adalah Swordsman. Biasanya, Berserkers memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan dalam pertempuran jarak dekat melawan Swordsman tanpa keterlibatan keterampilan. Dengan demikian, dalam konfrontasi 1 lawan 1, Berserkers jauh lebih kuat dari Swordsman. Namun, ketika Cleansing Whistle telah bertarung dengan Heaven besar, dia telah menekan Berserker musuh dari awal hingga akhir. Ini membuktikan bahwa wanita itu mengenakan peralatan berkualitas lebih tinggi daripada Fast Heaven. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah kecepatan peningkatan standar tempur Cleansing Whistle. Sebelum bergabung dengan tim petualang Asura, standar tempur Cleansing Whistle hanya sedikit lebih tinggi dari para ahli independen seperti mereka. Namun, standar tempur yang baru saja ditampilkan wanita itu jelas jauh lebih tinggi dari standar mereka. Teknik tempur Cleansing Whistle yang baru saja digunakan, khususnya, tampak seperti semacam skill atau mantra. Mereka belum pernah melihat teknik pertempuran yang membingungkan seperti ini sebelumnya. Tidak ada yang akan percaya bahwa Cleansing Whistle telah menyembunyikan kekuatannya sebelum dia menghilang. Lagi pula, sebelum bergabung dengan tim petualang Asura, Cleansing Whistle terus-menerus bersaing dengan Lifeless Stone untuk posisi ahli terkuat di Coldwind City. Mengapa dia menahan diri saat melakukannya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Cleansing Whistle telah secara drastis meningkatkan teknik tempurnya setelah ia bergabung dengan tim petualang Asura dan meninggalkan Coldwind City. Untuk sementara waktu, pemain independen yang jauh kewalahan oleh minat dan keinginan mereka untuk bergabung dengan tim petualang Asura. Sementara itu, anggota Hecate memelototi Cleansing Whistle dalam diam, setelah kehilangan rasa takut mereka sebelumnya. Tim petualang Asura, ya, kamu benar-benar berani membunuh anggota Hecate? Kamu pasti lelah hidup, Autumn Changes, wakil komandan tentara, berkata sambil melangkah maju. Dia mengejek Cleansing Whistle dan yang lainnya saat dia berkata, ini kesempatan bagus. Kami akan mengajari kamu siapa yang benar-benar menguasai kota angin dingin. Semuanya, biaya. Petik 2. Kematian Fast Heaven memang mengejutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tim petualang Asura benar-benar memiliki seorang ahli kaliber seperti itu. Biasanya, dia hanya menghindari bentrok dengan seorang ahli seperti Cleansing Whistle, tetapi dia memiliki 3.000 pemain di belakangnya, banyak di antaranya adalah ahli. Selain itu, dia harus mengembalikan reputasi yang baru saja hilang dari persekutuan mereka karena kekalahan Fast Heaven. Tercela, Stain Maple merasakan kulit kepalanya menggeliat ketika pasukan Hecate melonjak ke depan. Dia tidak berharap Hecate begitu tak tahu malu, kembali pada janji sebelumnya. Termasuk tim Si Feng, hanya ada 60 anggota Asura yang hadir.
Sementara itu, Hecate memiliki 3.000 anggota di sini. Pasukan Hecate juga terdiri dari pemain elit dan ahli. Anggota tim petualang Asura kemungkinan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dengan nyawa mereka. Komandan, kalian harus berangkat. Kami akan menahan mereka. Selama kamu selamat, Hecate bahkan tidak bisa berurusan dengan tim petualang kita dengan begitu mudah. Stein Maple buru-buru berkata. Baik Si Feng dan Cleansing Whistle adalah pilar emosional untuk tim petualang Asura sekarang. Jika anggota Hecate mengalahkan keduanya, reputasi Asura akan menurun. Jika itu terjadi, Asura akan berjuang untuk berkembang di masa depan. Namun, segera setelah Stein Maple selesai berbicara, dia melihat Si Feng mendekati pasukan Hecate dengan Lifeless Stone dan yang lainnya dekat di belakang. Komandan, apa yang kamu coba lakukan? Stein Maple bertanya dengan panik. Apakah aku benar-benar harus menjawab itu? Kami akan mulai bekerja. Si Feng tertawa santai. 50 dari kalian, masuk ke formasi defensif dan fokus pada menghindari Aos. Jangan mati dan serahkan sisanya pada kami. Petik 2. Kami akhirnya bisa melakukan peregangan setelah perjalanan panjang. Setelah bertukar pandang, Lifeless Stone dan yang lainnya menyerang pasukan Hecate seolah-olah mereka menyerang sekelompok monster biasa yang tidak menimbulkan ancaman apapun. Ketika Stein Maple dan teman-temannya menyaksikan pesta Si Feng bergegas maju, mereka benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? 10 pemain mencoba menghadapi pasukan 3.000 pemain. Tapi sebelum Stein Maple bisa pulih dari linglung, Si Feng menggunakan Flame Domain. Pilar api yang menjulang tinggi kemudian muncul di tengah-tengah pasukan Hecate, begitu besar sehingga bahkan para pemain independen yang lebih dari 1.000 yard jauhnya dapat melihatnya dengan jelas. Dengan gerakan tunggal ini, beberapa ratus pemain langsung berubah menjadi abu ketika senjata dan peralatan tanpa pemilik mengambil tempat mereka. Bab 1748 Pertunjukan Kekuatan Kecil. Ketika pilar api yang menjulang menghilang, itu mengungkapkan lingkaran hangus di dalam dataran yang tertutup salju. Bahkan pemain lebih dari 30 meter jauhnya bisa merasakan panas yang meningkat yang terpancar dari area hangus. Selain senjata dan peralatan, tidak ada yang tersisa dalam radius 70 yard dari tanah hangus. Mantra kehancuran skala besar, Autumn Changes memucat ketika dia melihat tanah yang terbakar. Meskipun dia memiliki para pemainnya yang tersebar, mantra kehancuran skala besar Si Feng telah membunuh lebih dari 300 orang dari orang-orangnya. Itu lebih dari 1/10 pasukan Hecate. Para pemain yang baru saja meninggal adalah semua ahli dan elit dari Hecate. Ini adalah pertama kalinya persekutuan menderita kerugian yang sangat besar sejak Hecate tiba di Coldwind City. Mereka membutuhkan sejumlah sumber daya astronomi untuk memulihkan diri dari ini. Tanggung jawab yang dia tanggung juga akan sangat besar. Membunuh mereka, aku ingin mereka semua mati. Autumn Changes berteriak ketika dia menatap Si Feng, orang yang bertanggung jawab atas kehilangan ini. Dia hanya bisa menghindari hukuman berat jika dia memusnahkan anggota Asura di depannya. Mendengar perintah Autumn Changes, anggota Hecate tersentak dari linglung mereka. Meskipun mereka masih agak takut dengan kelompok Si Feng dan khawatir bahwa musuh mereka memiliki mantra penghancuran skala besar di toko, mereka memiliki lebih dari 2.600 pemain di pihak mereka. Bagaimana mungkin Asura menghentikan mereka semua hanya dengan 60 anggota? Seperti sekawanan serigala lapar, anggota Hecate turun ke musuh mereka. Tentu saja, meskipun anggota Hecate telah diaduk menjadi hiruk-pikuk, gerakan mereka masih teratur. Tindakan mereka menunjukkan para pemain ini pengalaman yang luas dalam pertempuran tim, dan alih-alih mengisi sebagai satu. Mereka berpisah menjadi lusinan kelompok yang lebih kecil untuk menangani setiap lawan individu. Setiap kelompok yang mengincar 10 tim Si Feng terdiri dari 50 pemain. Stein Maple dan timnya menjadi sangat gugup ketika mereka menyaksikan pasukan ribuan mendekat. Meskipun mereka telah bertarung dalam banyak pertempuran tim sebelumnya, mereka adalah pertempuran kecil, hanya melibatkan 1 atau 200 pemain. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam pertempuran yang melibatkan ribuan orang. Ketika mereka menyaksikan kelompok besar bergegas ke arah mereka dengan tertib, mereka berjuang untuk bernafas. Pasukan Hecate melebihi jumlah mereka puluhan kali. Keuntungan luar biasa ini tidak bisa dinafikan hanya karena Si Feng telah menggunakan satu mantra kehancuran skala besar. Tim petualang Asura sudah selesai sekarang. Tidak ada yang membantunya. Hecate adalah penguasa saat ini dari Coldwind City. Bagaimana mungkin sebuah tim petualang berharap untuk membantahnya? Petik 2. Para pemain independen di kejauhan mendesah dengan sedih ketika mereka menyaksikan medan perang di bagian bawah ngarai. Ini adalah perbedaan antara guild dan tim petualang. Bahkan jika tim petualang sangat kuat, itu hanya akan mampu melawan persekutuan biasa seperti Centurion Dynasty atau Matchless Family paling banyak. Namun, Hecate adalah persekutuan besar yang memerintah banyak kota. Tim petualang dengan sedikit lebih dari 1.000 anggota adalah lelucon di hadapan persekutuan seperti Hecate. Saat pasukan Hecate maju, Lifeless Stone dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mereka berbalik ke Si Feng. Komandan, kamu tidak harus mengikuti kompetisi ini. Ini adalah kesempatan langka bagi kami untuk menampilkan hasil kerja kami. Jika kita kehilangan kesempatan emas seperti itu, akan sulit untuk menemukan yang lain, kata Lifeless Stone. Betul, Komandan, jika kamu bergerak, kami tidak akan melakukan apa-apa. Keluhan Cleansing mengeluh. Sisa partai Si Feng mengangguk setuju. Mereka sangat akrab dengan kekuatan Si Feng. Setelah pertempuran di Pulau Guntur, khususnya, mereka telah belajar betapa luas sebenarnya dunia ini.
Semua pemain yang berpartisipasi dalam perjuangan untuk Pulau Guntur adalah para ahli di antara para ahli. Ahli realisasi refinement telah selusin sepeser pun, namun si Feng telah membantai semua orang yang berdiri di tepinya. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghentikan amarahnya. Beberapa ribu elit dan pakar biasa bahkan tidak sebanding dengan waktu si Feng. Sementara itu, mereka baru saja menyelesaikan promosi tier 2 mereka dan belum menguji dan membiasakan diri dengan kekuatan yang baru mereka temukan. Pertempuran ribuan pemain adalah tempat latihan terbaik bagi mereka. Baik, aku tidak akan menyerang. Tetapi kamu lebih baik mengurus ini dengan cepat. Kelompok Stain Maple tidak akan bisa bertahan lama, kata si Feng, mendesah. Dia ingin menginjak-injak pasukan Hecate dengan kekuatan luar biasa, yang akan membuatnya lebih mudah untuk memperluas tim petualang Asura di Cold Wind City. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak pemain untuk membantunya dalam pencariannya. Bagaimanapun, bunga melarutkan jiwa yang ia butuhkan sangat langka. Tanpa tenaga yang cukup, mencari bunga itu hampir mustahil. Komandan, yakinlah, kita akan memastikan untuk mengakhiri pertempuran sebelum kelompok Stain Maple mulai goyah, Lifeless Stone. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat dia berbalik ke anggota Hecate yang mendekat. Tak lama setelah menyelesaikan promosi tingkat 2, si Feng tiba-tiba meminta mereka untuk berkumpul untuk perjalanan kembali ke dunia kristal es. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengalami kekuatan kelas tier 2-nya. Setelah mencapai tier 2, fisiknya telah meningkat secara signifikan. Ini tidak diragukan lagi akan mempengaruhi pelaksanaan keterampilan dan teknik tempurnya, dan dia harus bertarung dalam banyak pertempuran sebelum dia terbiasa dengan perubahan baru. Dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencoba metode pertempuran baru, yang tidak dapat dia gunakan dengan fisik sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Lifeless Stone dengan bersemangat mengangkat tombaknya dan berlari menuju pasukan Hecate, yang masih berjarak lebih dari 100 yard. Anggota tim lainnya juga maju, tetapi alih-alih bergerak sebagai satu kesatuan, mereka berpisah dan bergegas ke berbagai bagian pasukan musuh. Mereka tidak menunjukkan niat untuk bekerja sama. Apa yang mereka coba lakukan? Stain Maple merasa hancur ketika dia melihat Lifeless Stone dan yang lainnya bergerak secara mandiri. Mereka akan menghadapi pasukan lebih dari 2.600 pemain, namun Lifeless Stone dan yang lainnya berencana untuk bertarung sendirian. Bahkan Autumn Changes tertegun ketika musuh bergegas ke arahnya. Apakah orang-orang ini kehilangan akal sehatnya? Autumn Changes tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Pasukan Hecate masih memiliki lebih dari 2.600 pemain elit dan ahli yang tersisa. Bahkan Fast Heaven tidak akan secara sembarangan menerobos ke dalam kekuatan seperti itu sendirian, menggunakan strategi bundaran sebagai gantinya. Namun Lifeless Stone dan anggota Asura lainnya berlari menuju pasukan mereka seperti sekelompok orang gila. Baik, karena mereka sangat ingin mati, kami akan mengabulkan keinginan mereka. Unit mulai, bersiap untuk menyerang. Begitu mereka berada dalam jarak 50 yard, luncurkan serangan kamu dan hancurkan mereka hingga berkeping-keping. Perintah Autumn Changes. Mendengar perintah Autumn Changes, para pemain jarak jauh di garis belakang menyiapkan busur mereka dan menyalurkan mantra mereka. Begitu Lifeless Stone berada dalam jangkauan, mereka akan meluncurkan serangan mereka. 90 yard, 80 yard, 60 yard. Saat Lifeless Stone melewati batas 50 yard, pemain jarak jauh Hecate menembakkan mantra dan panah mereka. Panah dan mantra ini menghapuskan langit. Ayo, Lifeless Stone mengungkapkan seringai liar saat serangan menghujani. Dia merespons dengan mengayunkan pedangnya pada serangan yang masuk. Keterampilan tingkat 2, Bloodestorm. Dengan ayunan ringan, badai terbentuk sebelum Lifeless Stone. Seperti penghalang angin, badai dahsyat itu memblokir setiap mantra dan panah yang telah diluncurkan anggota Hecate. Tidak ada satu serangan pun yang berhasil melewatinya. Bagaimana itu mungkin? Anggota Hecate terpana ketika mereka melihat Lifeless Stone muncul tanpa cedera. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa skill dapat digunakan sedemikian rupa. Lifeless Stone sebenarnya menggunakan skill ofensif sebagai skill defensif. Bloodestorm memiliki durasi 3 detik. Mengambil keuntungan dari skill, Lifeless Stone berjalan menuju garis depan Hecate tanpa menerima kerusakan. Namun, 8 MTS segera melangkah maju untuk mencegat Lifeless Stone. Melihat ini, Lifeless Stone menyapu tombaknya dengan lengkungan horizontal. Skill level 1, selas angin puyuh. Ledakan. Ayunan mengirim setiap MT yang berdiri di jalur Lifeless Stone terbang, HP mereka berkurang dengan potongan yang signifikan. Setelah itu, Lifeless Stone maju dan tiba di depan pemain jarak dekat lainnya. Dia dengan cepat menusukkan tombaknya ke musuh-musuhnya, dan senjatanya berubah menjadi lebih dari selusin bayangan. Meskipun para pemain jarak dekat mencoba untuk mempertahankan diri mereka, pukulan Lifeless Stone menargetkan titik buta mereka. Selain itu, kecepatan serangannya sangat tinggi. Mereka sama sekali tidak bisa mengimbangi serangan itu. Pada akhirnya, tombak menghantam para pemain ini beberapa kali sebelum mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Serangan yang diluncurkan oleh pemain jarak jauh Hecate sama sekali tidak efektif terhadap Lifeless Stone saat ia terus-menerus dan dengan cepat mengubah posisi. Dimanapun Lifeless Stone berlalu, pemain jatuh, satu demi satu. Selain itu, gerakan Lifeless Stone menjadi lebih cepat dan lebih lancar saat dia terus bertarung. Solitaire 9 dan yang lainnya juga masuk ke jajaran Hecate pada saat ini. Meskipun kinerja mereka tidak sekeras Lifeless Stone, mereka sama tak terhentikan. Setiap kali mereka menggunakan tingkat 2 keterampilan, mereka langsung membunuh 10 atau lebih pemain.
Meskipun Soliter 9 dan yang lain menerima beberapa pukulan, mereka langsung memulihkan HP yang hilang dengan ramuan penyembuhan canggih. Sementara itu, anggota Hecate yang menuduh Si Feng bahkan lebih menyedihkan. Sebelum anggota Hecate bisa menghubunginya, Si Feng mengaktifkan Defensive Blade yang meningkatkan jangkauan serangannya dengan sangat. Dia kemudian dengan ringan mengayunkan Killing Ray pada pemain yang mendekat. Kekuatan pendekar pedang itu sudah melampaui kekuatan pemimpin besar tingkat 3 dari tingkat yang sama, dan para pemain yang gagal memblokir serangannya telah jatuh seketika. Meskipun para pemain yang memblokir serangan telah selamat, mereka lumpuh untuk sesaat. Akibatnya, mereka tidak bisa memblokir serangan Si Feng berikut. Pada saat ini, perbedaan tingkatan dan atribut tidak dapat lebih jelas. Anggota Asura dan Hecate berada pada level yang sama sekali berbeda. Bagaimana ini mungkin? Autumn Changes diserang kebingungan ketika dia menyaksikan ini terjadi. Dengan hanya 10 anggota, tim petualang Asura telah membuat pasukan Hecate 3.000 orang benar-benar tak berdaya. Hanya siapa orang-orang ini? Bahkan sebelum 1 menit berlalu, pasukan Hecate telah kehilangan 800 pemain tambahan. Sebaliknya, kelompok 10 Si Feng belum menderita satupun korban. Sudah saatnya kita mengakhiri pertempuran ini. Melihat bahwa moral musuh telah anjlok, Si Feng mengeluarkan Bible of Darkness dan mengaktifkan Demon Summoning. Segera, gerbang besar tulang putih turun dari langit. Saat gerbang terbuka, iblis hitam setinggi 2 meter, bertanduk ganda, hitam pekat muncul. Bab 1749 Legenda Kota Angin Dingin. Gerbang tulang besar segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Ketika gerbang tulang tiba-tiba terbuka, kekuatan kegelapan membanjiri dan langsung mengubah dataran bersalju menjadi gurun tandus. Ketika iblis setinggi 5 meter, berlengan 4 dengan 2 tanduk merah melangkah keluar dari gerbang, para pemain yang menonton terkesiap. Demon Slaughterer, Demon, Great Lord, level 81. HP 33.750.000 per 33.750.000. Tuan Agung tingkat 81, sampah. Mereka bisa memanggil monster tier 3. Anggota Hecate dilanda ketakutan ketika mereka menatap Slaughterer Demon. Itu tidak akan menjadi masalah besar jika Great Lord yang dipanggil hanya level 50 atau 60. Tetapi Great Lord sebelum mereka adalah level 81. Itu jauh di atas level mereka saat ini. Meskipun sistem level suppression dalam game telah sedikit disalahgunakan pada poin ini, penindasan dari perbedaan 30 level masih akan kuat. Secara alami, dalam hal atribut dasar, level 81 Great Lord jauh lebih kuat daripada level 50 Grand Lord. Bahkan tim elit 100 orang tidak menjamin kesuksesan melawan Grand Lord level 50 biasa, yang akan menjadi mimpi buruk jika dikendalikan oleh pemain. Tiba-tiba, Demon Slaughterer membuka sayapnya yang hitam pekat dan menghilang. Iblis kemudian muncul kembali di jantung pasukan Hecate seolah-olah telah berteleportasi. Demon telah menggunakan skill tier 2, Space Jump, yang memiliki jangkauan yang lebih panjang dari pergerakan seketika. Memungkinkan Slaughter Demon untuk melintasi jarak 400 yard dalam sepersekian detik. Api Zamrud kemudian berkobar di sekitar 4 pedang tulang Slaughter Demon sebelum menancapkan keempatnya ke tanah. Ledakan. Dengan Demon Slaughterer di tengah, api Zamrud berputar, hanya berhenti setelah itu menutupi radius 50 yard. Tingkat 3 keterampilan, insinerasi omnidireksional. Semua yang disentuh api Zamrud terbakar hingga kehampaan. Bahkan level 52, MTS tier 1 yang telah mengaktifkan skill penyelamat hidup mereka telah mati seketika. Hanya dalam satu serangan, pasukan Hecate kehilangan beberapa ratus anggota lainnya. Setelah serangan ini, anggota Hecate yang sudah merasa tidak enak jatuh dalam keputusasaan. Mundur, cepat dan mundur, Autumn Changes berteriak dalam obrolan tim saat Slaughter Demon bersiap untuk menyerang lagi. Tim kekuatan tempur Lifeless Stone telah ditampilkan telah membuatnya takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemain bisa menjadi sangat kuat. Lifeless Stone dan yang lainnya seperti monster dalam pakaian pemain. Lifeless Stone, khususnya, sangat kuat. Bahkan beberapa MT level 50 plus yang bekerja bersama tidak bisa menghentikan amarahnya. Hanya satu dari serangan berserker yang lebih dari cukup untuk mengirim beberapa MT terbang. Sementara itu, kelas baju besi kain tidak lebih dari hama di depan pria ini, mereka pasti akan mati jika menerima satu pukulan. Sekarang Tuan Agung tingkat 81 telah bergabung dengan pertempuran juga, perubahan musim gugur tidak bisa tidak merasa sistem itu memainkan lelucon kejam padanya. Namun, meskipun Autumn Changes sudah memerintahkan mundur, sebelum Demon Tier 3 diperkuat oleh Demon Ruler, melarikan diri tidak mungkin. Demon Slaughterer terlalu cepat. Selain itu, hanya perlu satu pukulan untuk membunuh para pemain yang melarikan diri. Karena anggota Hecate fokus untuk melarikan diri, Lifeless Stone dan teman-temannya lebih mudah membunuh musuh-musuh mereka. 9 pemain dan 1 iblis mengejar 1000 lebih pemain yang melarikan diri ke segala arah. Adegan yang tak terbayangkan membuat pemain independen yang jauh terdiam. Mereka telah menyaksikan banyak akun tentara 1000 orang yang mengejar puluhan pemain, tetapi mereka belum pernah melihat segelintir pemain mengejar tentara 1000 orang. Mata kerumunan bersinar dengan kegembiraan, dan beberapa pemain bahkan merinding ketika mereka menyaksikan keajaiban ini terbuka di depan mereka. Sejak Hecate tiba di Cold Wind City, persekutuan terus menekan pemain independen seperti mereka. Tentu, mereka lebih dari senang melihat anggota persekutuan ini dibantai. Darah mereka mendidih dengan gairah saat mereka menyaksikan. Terlalu kuat, Asura tidak terkalahkan, jadi, ini kekuatan tim petualang nomor 1 Cold Wind City.
Kerumunan yang menonton mendapat apresiasi baru untuk kekuatan Asura. Angka tidak lagi bisa menggantikan kekuatan yang dimiliki tim petualang. Selama para ahli Asura ini hadir, tim petualang akan menjadi legenda. Sebaliknya, legenda Asura akan dimulai hari ini di Cold Wind City. Sementara itu, Stain Maple dan rekan satu timnya, yang mencoba yang terbaik untuk mencegah anggota Hecate melarikan diri. Merasakan kebanggaan dan kegembiraan yang tak terlukiskan untuk tim petualang mereka sendiri. Sangat kuat, bot atribut dasar dan standar tempur Lifeless Stone dan teman-temannya telah ditampilkan hari ini benar-benar memikat. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana Lifeless Stone dan yang lainnya baru ditemukan karena komandan mereka, si Feng, hati mereka terbakar dengan hasrat yang bahkan lebih besar lagi. Karena Lifeless Stone dan yang lainnya telah meningkat pesat dengan mengikuti Swordsman, para pemain ini menyadari bahwa jika penampilan mereka cukup, mereka mungkin bisa berlatih di bawah komandan mereka juga, mengalami pertumbuhan kekuatan ledakan yang sama. Jika mereka dapat menjadi setengah sekuat Lifeless Stone dan rekan satu timnya, mereka akan lebih dari puas. Sementara itu, banyak pemain independen yang menonton telah merekam pertempuran antara Asura dan Hecate, dan beberapa bahkan telah mengunggah video mereka ke forum resmi Cold Wind City. Pertempuran abad ini di Snow Reef. Awalnya, sangat sedikit pemain memperhatikan posting forum, mereka yang telah memeriksanya melakukannya karena bosan. Namun, begitu pemain mengeklik post dan menonton video, mereka tidak dapat memalingkan muka. Apa yang sedang terjadi? Beberapa pemain mengejar ribuan. Apakah ini semacam syuting film? Pertempuran ini nyata. Aku di medan perang sekarang. Kamu harus melihatnya sendiri. Beberapa ahli dari tim petualang Asura baru saja membantai pasukan Hecate. Mereka dapat membunuh bahkan level 50 MTS dengan satu serangan. Petik 2. Kapan Asura menjadi begitu kuat? Aku juga berada di lokasi pertempuran. Aku seorang asasin, jadi aku berhasil mendapatkan pandangan yang lebih dekat dari medan perang. Tampaknya komandan Asura akhirnya kembali. Mereka adalah para ahli dari Asura yang meninggalkan Cold Wind City bersama komandan tim petualang beberapa waktu lalu. Baru saja, peluit pembersihan Asura sendirian membunuh Hasted's Fast Heaven. Selain itu, dia membuatnya terlihat mudah. Petik 2. Peluit pembersihan membunuh Fast Heaven sendirian? Berhenti berbohong. Apakah kamu tahu siapa Fast Heaven? Dia ahli nomor 1 saat ini di Cold Wind City. Pakar peringkat teratas kota sebelumnya bahkan tidak melakukan 10 langkah terakhir melawannya. Bagaimana Cleansing Whistle bisa mengalahkannya? Petik 2. Aku punya tangkapan layar dan video, lihatlah sendiri. Apa, ini sebenarnya benar, itu surga yang luas. Petik 2. Untuk sementara waktu, setiap pemain di Cold Wind City fokus pada pertempuran mengejutkan antara Asura dan Hecate. Penduduk Cold Wind City sangat terkejut dan gembira ketika mereka menyaksikan ribuan anggota elit dan ahli Hecate melarikan diri dari segelintir pemain dari tim petualang Asura. Setiap pemikiran yang mereka simpan tentang tim petualang yang hancur berantakan telah lenyap. Setelah pertempuran yang menantang surga ini, siapa di kota angin dingin yang mungkin akan memandang rendah kekuatan Asura? Pada saat yang sama, Asura ditakdirkan untuk menjadi legenda di Cold Wind City setelah pertempuran ini. Bahkan jika waktu yang lama telah berlalu, pertempuran hari ini akan dianggap sebagai klasik. Sementara para pemain Cold Wind City dengan hangat mendiskusikan tim petualang Asura, eselon atas Hecate, yang telah ditempatkan di Cold Wind City. Berkumpul di Hecate's Guild Residence untuk pertemuan darurat. Lebih dari selusin orang duduk di aula pertemuan yang khusyuk, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang akan membuat para pemain biasa bergidik ketakutan. Namun, para pemain ini semua menyaksikan pemuda di ujung meja dengan diam dan gentar. Pemuda ini mengenakan ekspresi yang sangat suram, dan bahkan suhu udara di sekitarnya telah turun karena auranya. Berbicara, apa yang terjadi? Apa tim petualang Asura ini? Desak pemuda tampan itu. Bab 1750 membangun aliansi adventurer. Di dalam aula yang sunyi, teriakan pria tampan itu segera membuat eselon atas Hecate bergetar tanpa sadar. Meskipun mereka adalah bagian dari eselon atas Hecate dan memiliki kekuatan individu yang besar, ketika menghadapi pria tampan di depan mereka, secara naluriah mereka merasakan kekaguman terhadapnya. Alasan untuk ini adalah identitas pemuda laki-laki sebelum mereka. Dia tidak lain adalah Carnage, pemain yang dijuluki Hell Knight, yang juga salah satu wakil pemimpin persekutuan Hecate. Meskipun Carnage berwajah bayi, pada kenyataannya, dia sudah berusia lebih dari 40 tahun, jauh lebih tua dari mereka. Selain itu, ia telah bekerja sebagai tentara bayaran dan dijuluki Dewa Kematian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebagian besar kesuksesan Hecate saat ini adalah karena Carnage. Selain itu, Carnage juga merupakan instruktur kepala untuk program pelatihan internal Hecate. Dan masing-masing dari mereka yang hadir di ruang pertemuan sekarang benar-benar telah menerima uang kuliahnya. Bahkan Fast Heaven berutang kekuatan yang dia miliki hari ini untuk pengawasan Carnage. Sementara itu, pelatihan yang mereka jalani mirip dengan melewati neraka. Karenanya, mereka tahu persis kepribadian seperti apa yang dimiliki Carnage. Biasanya, dia tidak mudah marah. Namun, ketika dia marah, rasanya seperti neraka yang turun ke dunia. Dan sekarang, mereka bisa merasakan bahwa dia sangat marah. Namun, reaksinya wajar saja. Dari 3.000 anggota elit dan pakar yang dikirim oleh Guild ke Snow Reef, lebih dari 2.000 terbunuh. Bahkan ketika Hecate pergi untuk berurusan dengan dinasti Centurion, itu tidak menderita kerugian yang mengejutkan.
Namun, sekarang, persekutuan telah menderita korban seperti itu hanya karena 10 pemain. Persekutuan menggunakan banyak sumber daya untuk memelihara anggota elit dan pakar. Setelah membuka jalan menuju Coldwind City, itu hanya mengirim 1000 pemain ahli. Hanya setelah tiba di Coldwind City dan mencaplok seluruh family Muchless, anggota Guild Hecate dihitung dalam Coldwind City yang meroket, jumlah anggota elit dan pakar melanggar 10.000. Sementara itu, di antara 3.000 pemain yang dibawa Fast Haven ke Snow Reef, hampir 400 adalah pemain ahli asli Guild. Dan di antara 2.000 lebih pemain yang tewas, 300 lebih adalah para ahli asli ini, setara dengan kehilangan lebih dari sepertiga dari jumlah total ahli yang dimiliki Hecate di Coldwind City. Ini adalah kerugian besar. Level yang hilang adalah satu hal, titik krusialnya adalah senjata dan peralatan hilang. Di dunia Kristal Es, elit dan pakar Guild bergantung terutama pada pemain gaya hidup untuk senjata dan peralatan mereka. Namun, sangat sedikit pemain gaya hidup yang dapat menghasilkan senjata dan peralatan dengan standar yang sesuai untuk pemain elit dan ahli. Belum lagi, bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata dan peralatan rahasia perak level 50 juga sangat berharga dan sangat sulit untuk didapatkan. Sementara itu, berdasarkan statistik pasca perang, mereka telah kehilangan lebih dari 200 potong peralatan rahasia perak level 50. Karena hanya memproduksi satu potong peralatan rahasia perak level 50 sudah membutuhkan banyak waktu dan sumber daya, lebih dari 200 buah. Kehilangan ini akan sangat memengaruhi kemajuan serangan perserikatan bangsa-bangsa mereka dari Snow Reef. Wakil pemimpin persekutuan, kami sudah melakukan penyelidikan menyeluruh. Orang-orang yang menargetkan kami saat ini adalah semua ahli dari tim petualang Asura yang telah menghilang sebelumnya. Dari apa yang kami dengar, tampaknya para ahli ini pergi bersama komandan mereka dalam sebuah ekspedisi. Namun, bagian yang aneh adalah bahwa para ahli ini tidak begitu kuat sebelumnya. Saat ini, kami masih tidak tahu bagaimana mereka berhasil mendapatkan kekuatan tempur yang mereka miliki. Elementalis level 52 melaporkan dengan nada yang hati-hati. Mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat, bibir Carnage sedikit melengkung ketika dia membaca laporan yang dikirim bawahannya. Ini menarik. Mereka hanya sekelompok bukit, namun bukan saja mereka mendapatkan dorongan besar dalam atribut dasar setelah melakukan ekspedisi. Tetapi bahkan standar tempur mereka telah mengalami transformasi kualitatif. Sepertinya tim petualang Asura ini memiliki rahasia yang sangat besar. Selidiki masalah ini segera, gunakan segala cara yang tersedia untuk menggali rahasia ini. Selama Hecate mendapatkannya, maka hari Hecate menjadi guild nomor 1 di utara akan segera tiba. Benar, juga beritahu cabang utama untuk mengirim 12 Heavens ke Coldwind City. Setelah mendengar perintah Carnage, semua orang di ruangan terkejut meskipun mereka sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Carnage akan memanggil 12 Heavens ke daerah terpencil seperti Coldwind City. 12 Heavens adalah petarung puncak Hecate. Di Coldwind City, selain dari Carnage, Fast Haven adalah anggota terkuat dari Hecate yang hadir. Meski begitu, level Fast Haven masih tidak cukup baginya untuk menjadi salah satu dari 12 surga, paling hanya memenuhi syarat sebagai anggota cadangan, paling banyak. Biasanya, 12 surga akan berpisah dan dikirim ke berbagai Hecate Brand Guild. Namun demikian, Carnage meminta ke-12 dari mereka datang. Eselon tingkat atas Hecate bergidik ketakutan hanya memikirkan hal ini. Orang-orang ini masih ingat kapan terakhir kali 12 surga bersama-sama. Pada saat itu, mereka berkumpul untuk membantu mengusir pengepungan pasukan Guild tingkat super. Pada akhirnya, karena 12 Heavens, Guild kelas 1 yang menyerang tidak punya pilihan selain menyerah menangkap salah satu kota Guild Hecate. Namun, sekarang, Carnage sebenarnya memobilisasi 12 surga hanya untuk berurusan dengan satu tim petualang. Ini benar-benar gila. Di tempat lain, Si Feng dan yang lainnya sudah kembali ke Coldwind City. Setelah mencapai kota, kelompok itu mendapati bahwa tidak banyak yang berubah di sana. Populasi pemain di kota hanya meningkat sedikit, dengan sebagian besar pendatang baru menjadi pemain baru di domain dewa, dan sebagian kecil menjadi anggota Hecate's Guild. Tidak seperti di benua domain dewa, pemain yang termasuk dalam Ice Crystal World tidak dapat melakukan perjalanan bebas di antara berbagai kota. Di Ice Crystal World, perjalanan antara dua kota yang berbeda umumnya mengharuskan pemain untuk membuka gerbang yang memisahkan kedua kota terlebih dahulu. Metode lain adalah dengan menggunakan jalur khusus. Namun, mengaktifkan jalur khusus seperti itu sangat merepotkan. Jalur ini juga memiliki banyak batasan. Karenanya, pemain biasa tidak dapat melakukan perjalanan bebas di antara berbagai kota. Saat ini, di luar Asura's Residence, anggota Asura berkerumun di sekitar pintu masuk ketika mereka menyambut Si Feng dan yang lainnya kembali. Itu komandan. Komandan telah kembali. Petik 2. Semua memuji komandan. Asura tidak terkalahkan. Anggota tim petualang Asura sangat senang melihat Si Feng. Teriakan ribuan pemain bergema di sepanjang jalan-jalan Coldwind City, menembaki para pemain independen yang datang untuk bergabung dalam kesenangan. Karena Si Feng dan yang lainnya mengalahkan pasukan Hecate, ketenaran Asura di kota angin dingin telah pulih ke puncaknya. Bahkan, ketenaran tim petualang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan kelompok Si Feng yang ditampilkan telah memikat para pemain independen dari Coldwind City. Akibatnya, banyak pemain independen sekarang berharap untuk bergabung dengan Asura. Komandan, dengan ini, aku khawatir berbagai perserikatan besar kota angin dingin akan menargetkan tim petualang kita, kata Soliter 9. Mengungkapkan senyum pahit ketika dia melihat jalan yang ramai di sekitarnya.
Tujuan persekutuan adalah untuk mengendalikan kota-kota NPC. Sementara itu, tidak seperti di kota-kota NPC di benua domain dewa. Pemain bisa mendapatkan sebagian kecil kendali atas NPC di dunia kristal es. Untuk itu diperlukan dukungan dari sejumlah besar pemain. Pada saat yang sama, pemain juga perlu menyelesaikan serangkaian kontribusi ke kota. Pada titik ini, kekuatan tim petualang Asura benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, selain dari anggota Asura, ratusan ribu pemain memadati jalan di luar Asura's Residence. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa tinggi gengsi dan reputasi tim petualang Asura di Cold Wind City saat ini. Dengan begitu banyak pemain yang mau bergabung dengan tim petualang, semua yang Asura perlu lakukan adalah menyelesaikan serangkaian kontribusi ke kota, kemudian itu bisa menjadi tuan sejati kota angin dingin. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin berbagai perserikatan besar kota angin dingin mungkin membiarkan Asura beroperasi tanpa hambatan? Persekutuan besar pasti akan memperlakukan Asura sebagai duri di pihak mereka dan mencoba menanganinya sesegera mungkin. Jangan pedulikan mereka. Jika mereka ingin berkelahi, kami akan memberi mereka berkelahi, kata Si Feng, tertawa. Selain itu, tujuan awal aku adalah untuk mengendalikan kota angin dingin dan menjadikannya sebagai dasar dari tim petualang Asura kami. Soliter 9 dan yang lainnya tidak bisa menahan kebodohan mereka atas kata-kata Si Feng. Mereka berpikir bahwa tujuan Si Feng dibalik mengunjungi kembali Cold Wind City hanyalah sebuah pencarian. Namun, sekarang, tampaknya pemandangan Si Feng ditetapkan jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Pikiran tentang tim petualang yang mengendalikan seluruh kota NPC benar-benar gila. Karena begitu banyak orang telah datang, aku membuat pengumuman dalam kapasitasku sebagai Komandan Asura. Mulai hari ini dan seterusnya, tim petualang Asura akan membentuk aliansi petualang. Kami menyambut semua tim petualang dan pemain independen untuk bergabung dengan aliansi ini. Setiap tim petualang dan pemain independen yang bergabung dengan aliansi ini akan menikmati sebagian dari manfaat yang ditawarkan oleh tim petualang Asura. Si Feng menyatakan dengan keras ketika dia melihat jalan yang ramai di sekitarnya.